Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Rizkyanti, NIM A5102000098. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan produk infografis tugas proyek warga negara mata kuliah Pancasila. Langkah pertama dari lembar kerja pertama, 1. Mengidentifikasi masalah di daerah sekitar kita. Kedua, mencari topik salah satu dari identifikasi masalah tersebut. Ketiga, merelevansikan topik tersebut ke dalam bidang studi. Keempat, merelevansikan topik tersebut ke dalam mata kuliah Pancasila yang berkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, membuat produk. Langkah kedua dari lembar kerja kedua yaitu mencari referensi dari buku. Saya mendapat referensi dari buku panduan gotong royong melawan COVID-19 dalam PSBB Kabupaten Malang, diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Dalam buku panduan tersebut bertujuan sebagai berikut. 1. Membatasi kegiatan tertentu dan penggerakan orang atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19. 2. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran corona. 3. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat coronavirus disease 2019 atau COVID-19. 4. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kedua, mencari referensi dari artikel jurnal. Di sini saya menemukan referensi artikel jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas PSBB terhadap Perubahan Budaya Masyarakat di Kecamatan Sidoarjo yang disusun oleh Ayu Luci Larasati. Yang ketiga, saya mendapat referensi dari media cetak Kompaspedia yang berjudul Upaya Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi COVID-19. Dalam Kompaspedia ini, Presiden Jokowi dan pemerintah menetapkan peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar melalui peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Dengan adanya PSBB ini, pemerintah DKI berharap pencegahan penularan COVID-19 lebih efektif karena ada sanksi tegas untuk yang melanggar. Yang keempat, saya mendapat referensi dari media online. Saya mencari media online yang berbentuk infografis yang berjudul 6 pembatasan PSBB untuk pencegahan COVID-19. Guna mengurangi penularan virus COVID-19 yang ada di Indonesia, pemerintah memberlakukan PSBB di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Yang kelima, mencari sumber referensi dari peraturan undang-undang yang ada. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3237. 2. Undang-Undang nomor 24 tahun 2027. Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723. Ketiga, Undang-Undang nomor 36 Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063. 4. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik di Indonesia nomor 5072. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.